Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Give thanks to Allah. Terima kasih atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan pada kita semua hingga kita bisa berdiskusi pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya Nil Nanekatun Nuha akan menjadi moderator pada video kali ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang persamaan linear dan persamaan nonlinear dengan anggota yang pertama Lutfi Cahya Kurniawan dengan NIM 204-101-07-0006. Saya sendiri Nil Nanekatun Nuha dengan NIM 202-101-07-0033 dan Nila Alfirosidah 202-101-07-0023 serta yang terakhir yaitu Mas Rurah dengan NIM 204-101-07-0001. Di sini saya akan menerangkan tentang persamaan linear. Sebelum kita ke sistem persamaan linear, kita harus mengetahui apa sih persamaan linear itu. Di sini diterangkan bahwa persamaan linear dalam n variabel x1, x2, sampai xn adalah suatu persamaan yang bisa disajikan dalam bentuk A1, X1, A2, X2, sampai AN, XN sama dengan B. Nah, di mana A1, A2, sampai AN dan juga B ini merupakan konstanta real, sedangkan X1, X2, sampai Xn ini merupakan unknown atau unknown. Biasa kita sebut dengan variabel. Dari contoh kasus di atas dan dikaitkan dengan definisi, jika Anda amati persamaan linear ini tidak melibatkan hasil kali atau akar dari suatu variabel. Semua variabel hanya muncul sekali dengan pangkat 1 dan tidak muncul sebagai variabel bebas dari suatu fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Oke, di sini contohnya. Di sini ada contoh dua variabel, yakni x plus 3y sama dengan 7. Di sini ada variabel konstanta real, variabel, dan juga b. Dan di sini ada x1, x2, x3, sampai xn sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang disajikan dalam bentuk umum atau noun. Oke, ke sistem persamaan linear. Sebuah himpunan berhingga persamaan linear dalam variabel-variabel x1, x2, hingga xn disebut sebuah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi disebut inkonsisten, sedangkan sistem persamaan linear yang mempunyai paling sedikit sebuah solusi disebut konsisten. Oke, contohnya seperti ini, P1 dan P2 ada dua persamaan. P1, A1, X1, A2, X2 sama dengan B1. Dengan ketentuan A1, A2 tidak sama dengan 0, dan yang P2, C1, X1, C2, X2 sama dengan B2 dengan ketentuan C1, C2 tidak sama dengan 0. Maka mempunyai tiga kemungkinan. Yang pertama seperti ini. Tidak mempunyai solusi karena tidak ada satu titik koordinat yang memotong dari kedua garis ini. Dan yang kedua ini merupakan konsisten karena ada titik potong dari kedua garis tersebut. Ini ada, tapi tak terlihat karena mempunyai titik potong yang tak terhingga. Untuk yang selanjutnya, yaitu contoh bentuk umum matriks sistem persamaan linear atau kita sebut dengan SPL. Kita tuliskan SPL umumnya A1, A11, X1, A12, X2, A13, X3 sampai A1N, XN. Seperti ini hingga AN1, X1, AN2, X2, AN3, X3 sampai ANN, XN. Maka kita bentuk dengan umum matriks seperti ini. Jadi variabel dan konstantanya kita sendirikan. Jadi A11 ini jadi
konstanta ini disendirikan seperti A11, A12, A13 sampai A1N hingga ke AN1, AN2, AN3 sampai ANN disendirikan dengan sebuah matriks sendiri, dan yang variabelnya disendirikan hingga membentuk B1, B2, B3 sampai Bn. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan pada kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi berikutnya, yaitu tentang persamaan non-linear dan sistem persamaan non-linear. Di sini yang dimaksud dengan persamaan non-linear seperti contoh pada PPT, yakni 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x sama dengan 3 plus x min 3 sama dengan 0, yang mana disebutkan yaitu di sini persamaan yang memiliki pangkat. Perhatikan seperti itu, yang mana pangkatnya itu lebih dari 1, seperti 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0, atau persamaan yang tidak memiliki syarat. Kemudian untuk sistem non-linear, sistem persamaan non-linear yaitu yang dimaksudkan merupakan penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Tentunya seperti pada persamaan non-linear ini. Kemudian dari contoh tersebut, di materi ini kita dimintai mencari solusi persamaan non-linear itu. Berarti maksudnya dimintai mencari akar persamaan itu, karena persamaan itu sama dengan 0. Berarti kita mencari akarnya, x nya pangkat 3, berarti dia mempunyai 3 solusi yang mungkin. Jadi dari persamaan non-linear ini kita diminta untuk mencari akarnya, yang mana nanti lebih jelasnya yaitu di sistem persamaan non-linear. Berikutnya, solusi yang eksak dan tepat tidak selalu bisa kita peroleh, jadi kita gunakan metode numerik. Pendekatan solusi dengan metode numerik diharapkan memiliki error atau kesalahan yang lebih kecil dari toleransi yang ditetapkan. Nah, apa itu toleransi? Di sini toleransi atau tol, atau bisa dilambangkan dengan angka 3 kebalik atau seperti P, adalah batasan error atau kesalahan yang ditentukan oleh soal atau peneliti. Di sini pada intinya akan diberikan 1 atau 2 titik awal, atau ditulis dengan x0 atau x1, dan diberikan fungsi fx. Perlu diingat juga setiap x memiliki pasangan, yaitu fx kita diminta menentukan x sembarang yang akarnya fx sama dengan 0. Untuk mendapatkan titik x yang sesuai diperlukan percobaan berulang-ulang, disebut iterasi. Nah, iterasi pertama menggunakan titik awal, iterasi selanjutnya titik awalnya berubah sesuai aturan masing-masing sesuai dengan metode numerik. Iterasi dilakukan sampai titik x yang sesuai diperoleh. Nah, di sini dalam sistem persamaan non-linear sebenarnya untuk menyelesaikan suatu persamaan tersebut ada banyak metode, mungkin akan dipresentasikan oleh kelompok selanjutnya. Dan perlu diingat, x sembarang yang sesuai itu adalah x sembarang yang kalau disubstitusikan ke fungsi f x sembarang maka hasilnya mendekati 0 dengan toleransi sedemikian hingga f x sembarang kurang dari toleransi atau error. Baik, mungkin cukup sekian.
materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nila Alfi Roshida dengan NIM 202.1010700023. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem persamaan linear homogen atau yang biasa dikenal dengan SPL homogen. Pastinya teman-teman sudah tahu dari kata homogennya, kita tahu yang artinya adalah sama. Apa yang sama? Yaitu konstantanya adalah 0. Dari itu, sistem persamaan linear homogen adalah sistem yang semua konstantanya adalah 0, sehingga mempunyai bentuk umum A11x1 plus A12x2 plus dan seterusnya plus A1n xn sama dengan 0. Persamaan yang kedua, A21x1 plus A22x2 plus dan seterusnya plus A2n xn sama dengan 0, menjadi AM1x1 plus AM2x2 plus dan seterusnya plus AMN xn sama dengan 0. Atau penulisan singkatnya bisa menggunakan AX sama dengan 0. Sistem persamaan linear selalu konsisten, minimal mempunyai persamaan 0. Dalam kurung X1 sama dengan X2 sama dengan dan seterusnya sama dengan Xn sama dengan 0, yang disebut dengan penyelesaian trivial. Jika mempunyai penyelesaian yang lain, disebut dengan penyelesaian tak trivial. Untuk sistem persamaan linear homogen sendiri mempunyai pernyataan seperti di bawah ini, yang salah satunya adalah benar. Yang pertama, sistem tersebut hanya mempunyai pemecahan trivial. Yang kedua, sistem bersama tersebut mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan tak trivial sebagai tambahan pemecahan trivial tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duro. Saya di sini akan menjelaskan sistem persamaan linear homogen. Nah, sistem persamaan linear homogen ini mempunyai bentuk umum AX sama dengan B, dengan nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi sistem persamaan linear homogen ini nilainya itu tidak boleh sama dengan 0. Nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua itu aturan Cramer. Aturan Cramer ini jika AX sama dengan B-nya itu merupakan suatu sistem persamaan linear dalam variabel sedemikian hingga det A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi sistem aturan Cramer ini mempunyai satu penyelesaian, yaitu tunggal. Nah, yang ketiga yaitu bisa menggunakan inverse matrix, yaitu AX sama dengan B. Nah, karena dicari nilai X-nya, berarti A-nya di sini harus dihilangkan. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu harus dikali A inverse B. Jadi X sama dengan A inverse